Yang jatuh di Danau Moldovit itu dia mengkristal karena di sana saat itu, ini jutaan tahun lalu, itu sudah masih diliputi oleh lapisan es, ya, salju. Halo teman-teman semua, jumpa lagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini teman-teman, ini sesi dimana kita mencoba membedah, ya, mengungkapkan yang selama ini banyak disampaikan mengenai batu-batu meteor. Nah ini koleksi sudah lama, masih dalam bentuk bongkahan. Ini sisa-sisa bongkahan dari yang utama dari dua tempat. Yang pertama dari Belitung, ya, kita sebut Satam, ya, ini meteor Satam dari Babel. Lalu yang jatuh di Eropa, ya, ini meteor yang jatuh di Eropa, di Danau Moldovit disebutnya, kotanya Moldova. Nah, Republik Ceko. Ini uniknya beda dengan yang ada di Babel. Meteorit ini disebutnya Moldovit, bahkan setelah kita buatkan sertifikatnya pun, database di lab itu menyebutnya Moldovit. Teksturit, ya, karena teksturnya unik. Lapisan luarnya itu seperti kulit jeruk, ya, dan sebagainya. Nah ini yang unik, jatuhnya di Babel yang kita tahu cenderung hitam karena memang dia ada terkontaminasi dengan mineral dan timah ini Pb. Dia menghitam, tetapi ketika dia udah mengkristal, dia mulai menghijau. Banyak contohnya ini. Nanti saya zoomkan, dia menghijau. Yang jatuh di Danau Moldovit itu dia mengkristal karena di sana saat itu, ini jutaan tahun lalu, itu sudah masih diliputi oleh lapisan es, ya, salju. Dia dalam bentuk bongkahan sudah hijau, ya. Ini bisa jadi beda jatuhnya ketika di sana dan di Babel. Di sana lebih tua, itu hijau. Nah, hijau seperti ini. Ini kalau kita lihat, dia lebih kristal, hijaunya udah mirip dengan zamrud atau red garnet. Nah, ini faktor di lokasi menyebabkan dia warnanya kristal dan ada berilnya. Nah, ini keunikannya dari yang jatuh di Eropa. Beberapa saya yang masih bentuk bongkahan. Nah, ini teman-teman, ini dia bagian atau tekstur kulitnya bergerigi atau seperti kulit jeruk. Nah, hasil labnya juga menunjukkan bahwa tekstit, ya, Moldovit tekstit. Nah, ini bagian kulitnya ketebalannya sekitar 1,5 sampai 2 cm. Nah, ini kristal bagian dalamnya. Ini luar biasa hijaunya, bahkan sempat ada yang saya buang bagian kulitnya. Tapi kalau buat pribadi saya lebih cenderung suka dengan kondisi apa adanya dia punya bagian kulitnya. Itu keunikan dia, dan orang pasti tahu, wah, ini
Moldovit. Nah, ini beberapa contoh batu-batu meteorit ya yang jatuh ke bumi jutaan tahun lalu. Nah, ini teman-teman yang unik yang di bubble juga. Ini pun sekitar 20 mili tebalnya. Kalau kita potong tipis, dia bagian kristalnya udah terlihat hijau. Ya. Seperti ini, teman. Ini ketebalannya hanya 10 mili. Nah, itu udah mulai hijau dia. Ini hijaunya pun lebih unik dari yang di Moldovit. Terkesan hitam tapi dia hijau karena udah kristal. Nah, ini teman-teman banyak yang ada beberapa dari yang meteorit yang jatuh itu memang mineralnya tidak ada seperti batu-batu yang ada di bumi. Mineralnya itu unik-unik, bahkan ada yang mengandung magnet. Untuk bongkahan yang besar cenderung biasanya ada magnetnya. Nah, yang ini karena bentuk bongkahannya tidak besar, yang ini pun hanya sebesar genggaman. Nah, ini bongkahan-bongkahan yang saya dapat, saya kumpulkan, lalu ini saya sampaikan ke teman-teman semua, baik yang suka ingin mengoleksi, monggo saya sampaikan dalam bentuk apa macam-macam. Ada yang bentuk cincin, ada yang bentuk leontin yang sudah saya buatkan frame dari peraknya, unik. Nah, ini ada juga yang masih dalam bentuk bongkahan, belum dipotong apa-apa. Mau saya potong tapi sayang, jadi ya silakan. Nah, teman-teman nanti bisa melihat, saya spillkan satu-satu ya, saya videokan. Jadi memang kalau ada yang berminat, monggo silakan. Kebetulan sudah saya buatkan memonya atau hasil labnya. Nah, ini natural meteorit ya. Oh ya, teman-teman, dari semua koleksi yang coba saya share ke teman-teman, saya compromise orangnya. Jadi saya bukan pebisnis lalu saya ambil keuntungan besar, lalu saya timbang dengan timbangan per kerat berapa sehingga harga jadi mahal. Bukan, saya bukan pebisnis, saya kolektor. Dan nah, ini saya berbagi, sehingga jika ada teman-teman yang suka, WhatsApp saya infokan kita. Jadi don't worry soal harga ya, semua itu kita bicarakan. Karena koleksi saya berlebih ya, saya share. Dan nanti kalau ketika menemukan yang unik apa dan sebagainya, ya kita tinggal compromise. Don't worry soal harga ya, yang penting natural dan sama-sama suka. Ya, baik teman-teman. Tanyakan jika ada yang ingin ditanyakan di WhatsApp saya. Ya, jangan lupa subscribe. Terima kasih.